Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam pembahasan Corona dan Ular Tembaga Musa bagian kedua. Dan ini masih berlandaskan pada firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 10, di mana bangsa itu melawan Allah, melawan Musa, dan akhirnya Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu, memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, dan Tuhan berfirman kepada Musa membuat ular tembaga, dan ditinggikannya ular tembaga itu, dan setiap mereka yang terpagut oleh ular itu ketika mereka memandang pada ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu, mereka menjadi sembuh, dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Pokok-pokok renungan atau kebenaran yang terkandung dalam pembacaan firman Tuhan tersebut yang olehnya menjadi landasan pembelajaran kita dalam situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Yang pertama, wabah diizinkan Tuhan terjadi karena umat melawan Tuhan dan pemimpin rohani yang diutus Tuhan membawa mereka ke tujuan Tuhan. Solusi datang waktu umat Tuhan mengakui kesalahan mereka dan menaati pemimpin rohani atas petunjuk yang ia peroleh dari Tuhan. Dan yang ketiga, siapa yang mempercayai dan menaati petunjuk Tuhan tersebut, ia tidak mati sekalipun sudah terpagut oleh ular. Nah, melalui sesi atau kesempatan kali ini, kita akan perdalam topik-topik ini, dan saya mau tekankan dengan dua topik utama. Yang pertama, sebab dan alasan. Sebab dan alasan wabah datang atau menghampiri atau menguasai kehidupan ini. Dan yang kedua, jalan keluar yang tersedia. Pertama, sebab dan alasan dari sesuatu yang terjadi, termasuk wabah yang datang. Apa sebabnya dan apa alasannya? Bagi kita sebagai orang percaya, apa yang terjadi, suka dan duka, pasti ada penyebabnya atau pasti ada tujuannya. Karena bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab atau tanpa tujuan. Yang kedua, apa yang terjadi, apakah itu proses alam, apakah itu upah, maksud saya dalam hal ini karena hasil dari kesalahan, hasil dari perbuatan manusia itu sendiri, atau apakah yang sedang terjadi sebagai ujian yang memurnikan iman kita, atau sebagai pencobaan atau serangan dari musuh. Dan yang ketiga, Tuhan izinkan agar kita selalu waspada, atau itu menjadi pengingat untuk memurnikan, karena kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. 1 Korintus 11 ayat 32. Jadi yang penting di sini adalah bukan berpolemik lagi soal masalah sebab, tapi yang penting adalah mengenai kenapa diizinkan, kenapa terjadi. Sekali lagi ini menjadi pengingat. Minimum ini memberikan peringatan kepada saudara dan saya bahwa dunia ini tidak aman. Apa yang kita punyai, materi, kedudukan, tidak dapat menangkal virus yang sedang melanda dunia ini. Karena itu, biarlah ini menjadi pengingat buat saudara dan saya bahwa solusi satu-satunya adalah Tuhan. Dunia sudah tidak aman, dunia sudah semakin rusak.
Kita tidak tahu akan ada serangan kedua, akan ada virus berikutnya, akan ada apa lagi, akan ada pencobaan yang lebih besar lagi, lebih berat lagi. Bagi kita yang penting adalah iman saudara dan saya harus siap untuk itu semua. Dan karena itu, biarlah melalui peristiwa ini untuk kita sadar betapa pentingnya kita memiliki iman yang cukup, betapa pentingnya kita memiliki Tuhan, karena ketika sesuatu terjadi, dan apakah itu menjadi masalah besar, apakah sampai membunuh, bagi kita di dalam Tuhan, itu tidak lagi menjadi problem, karena kita sudah diselamatkan. Jadi, biarlah peristiwa yang sedang terjadi menjadi pengingat bagi saudara dan saya, dan biarlah kita syukuri sebagai sesuatu yang memurnikan kita, sesuatu yang sedang membentuk kita, sesuatu yang sedang mempersiapkan kita untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkait pencobaan, ada beberapa petunjuk firman Tuhan yang dapat kita simak berikut ini. Doa Bapa kami mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa agar kita dijauhkan dari pencobaan, dilepaskan dari yang jahat. Karena itu, apakah pemercaya tidak lagi menyampaikan doa harian mereka atau doa mereka kepada Tuhan untuk dijauhkannya pencobaan? Sekali lagi, ini menjadi pengingat buat saudara dan saya untuk kita selalu berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari pencobaan dan melepaskan kita dari yang jahat. Yang kedua, Tuhan menganjurkan untuk berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan sampai saudara dan saya terjerumus atau jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga, pada waktu pencobaan datang, ini penting sekali, jangan sampai kita murtad. Apakah pencobaan itu berupa pandemi? Apakah pencobaan datang berupa kedudukan atau kesempatan atau materi? Jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita tinggalkan jalan iman kita yang sudah pasti. Jalan keselamatan yang sudah pasti. Sebab yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Kenapa orang murtad? Karena mereka memiliki iman yang dibangun di atas pasir. Seperti dalam Lukas pasal 13. Dan ayat-ayat selanjutnya. Orang tidak kuat karena pencobaan dan meninggalkan iman mereka. Mungkin demi popularitas, mungkin demi kesempatan berkarya, dan banyak hal yang bisa menjadi alat untuk menyeleksi saudara dan saya. Tapi sekali lagi bagi saudara dan saya, tetaplah kuat. Seberat apapun pencobaan yang terjadi, sebesar apapun tekanannya, pengaruhnya kepada kita, jangan tinggalkan Tuhan. Kita sedang menikmati bersama-sama pandemi ini sedang menyerang juga ekonomi. Menyerang banyak hal dalam hidup kita, perasaan kita, dan berbagai hal sedang terjadi. Sekali lagi, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap beriman, badai pasti berlalu. Amin. Dan berikutnya, pencobaan diizinkan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi, apakah iman kita jadi kendor? Apakah iman kita jadi berhenti atau gagal hanya karena pandemi ini? Saya percaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu, biarlah apa yang sedang terjadi,
mulai membuktikan kekuatan dan kemurnian iman saudara dan saya. Dan terkait pencobaan, penurut firman dan tekun menanti kedatangan Tuhan, sekali lagi, mereka yang menuruti firman dan tekun menanti kedatangan Tuhan akan terhindar dari pencobaan yang akan datang. Artinya, akan ada pencobaan yang lebih besar, yang lebih berat. Dan karena itu, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang sedang terjadi biarlah menjadi pengingat bagi saudara dan saya. Karena itu, ketika pencobaan yang lebih besar datang, iman kita semakin siap, iman kita semakin kuat, apalagi ketika kita menjadi orang-orang yang betul menjadi penurut atau pelaku firman dan terus tekun menantikan kedatangan Tuhan, maka pencobaan besar yang akan melanda dunia akan terhindar dari kita, atau kita akan terhindar dari pencobaan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Kita sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu jalan keluar. Jalan keluar yang Tuhan sediakan, paling tidak kita pahami ada dua. Yang pertama, jalan keluar secara alami. Artinya, secara alami, persoalan, masalah, pandemi akan berakhir. Peperangan juga berakhir atau selesai. Tidak ada peperangan, tidak ada persoalan yang berlangsung terus-menerus. Jadi akan selesai, akan berakhir. Jadi pandemi yang sedang berlangsung ini ada waktunya untuk berakhir, akan selesai. Kita sedang melanjutkan perjalanan hidup pada tahap berikutnya, dan apa yang sedang terjadi sekarang berikutnya akan berakhir atau selesai. Dan jalan keluar yang kedua adalah secara supra alami, atau ada campur tangan Tuhan turun untuk menyelesaikan persoalan tersebut, untuk berakhirnya masalah tersebut. Nah, untuk hal ini kita perlu paham betul, menjadi pedoman atau menjadi landasan bagi kita sebagai orang percaya dalam menanggapi, dalam mempercayai tentang mujizat, tentang kesembuhan dan lain sebagainya. Itu terjadi karena anugerah. Jadi hal ajaib, hal mujizat terjadi bagi saudara dan saya itu karena anugerah. Itu bukan kuat dan gagah kita. Itu bukan karena tindakan kita atau sesuatu yang kita lakukan. Itu karena anugerah. Yang kedua, kalau mujizat atau kesembuhan atau lolosnya kita dari suatu mara bahaya, termasuk dari pandemi ini, itu karena apa? Karena ada tujuan. Tuhan membuat mujizat atas saudara dan saya karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk Tuhan dimuliakan, untuk menjadi kesaksian, untuk Tuhan diagungkan dalam peristiwa tersebut, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kenapa kita mengalami mujizat? Kenapa kita sembuh? Kenapa ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita? Karena ada agenda Tuhan di balik itu. Ada agenda Tuhan melalui yang bersangkutan untuk dituntaskan. Artinya, ada hal yang harus kita selesaikan atau kerjakan. Dan yang ketiga, terjadinya pekerjaan supra alami kadangkala itu terjadi juga selain anugerah, selain tujuan Tuhan adalah karena iman kita. Maksud saya di sini adalah ada
tanggapan, ada respon dari kita. Kita harus percaya, kita harus beriman. Iman seperti apa? Yaitu iman yang terbuka, yang percaya, terbuka kepada Tuhan, dan disertai pertobatan. Jadi jangan cuma percaya mujizat kesembuhan, tetapi kelakuannya jauh dari firman. Karena itu, tanggapan iman yang benar adalah kita percaya dan kita sesuaikan diri kita dengan maksud Tuhan atau firman Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus bersedia untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi waktu kita sedang memohon pertolongan, memohon mujizat, memohon keajaiban, ya kita harus sertakan niat kesungguhan hati kita untuk menyelesaikan panggilan kita dan menyelesaikan atau mengerjakan atau menuntaskan nasar atau janji-janji kita kepada Tuhan. Jadi sambil berharap mujizat dan kesembuhan terjadi, kerjakan tugas kita, tuntaskan panggilan kita dan tanggung jawab kita. Jadi itu yang menjadi jalan keluar buat saudara dan saya. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, di zaman ini, di waktu sekarang ini, waktu pandemi ini, jangan takut, ada jalan keluar. Jalan keluar secara alami pasti akan berakhir, pasti selesai. Dan yang kedua, Tuhan masih punya belas kasihan dan anugerah atas umatnya, atas saudara dan saya. Persoalan pasti akan diselesaikan, akan berakhir. Yang penting di sini, pupuk iman saudara, terus percaya kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, terus sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menolong dan membuat jalan keluar. Shalom.